Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mas Iqbal silahkan dipimpin berdoa dulu. Absen dulu ya. Kafi, hari ini kita belajar tentang gerak. Sebelum mulai pelajaran, nyanyi lagu nasional dulu ya. Nanti kita nyanyi. Sudah terlihat semua belum? Ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Makasih sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Umi menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menelaah hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa bisa menyimpulkan dan membuat laporan pengamatan dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum masuk ke materi, Bu Umi mau tanya dulu. Adakah yang pernah main sepeda? Pernah. Ya. Pernah ya, semua pernah main sepeda. Sepeda itu jika kalian diamkan akan bergerak enggak? Enggak ya. Kalau kalian kayuh dengan kaki, dia akan bergerak. Kita membuat main plastisin mengubah apa? Bentuk. Iya, betul, pintar sekali. Mengubah bentuk. Ya, itu adalah semua pengaruh dari gaya. Benda bisa bergerak, benda bisa berubah bentuk, itu pengaruh dari gaya. Ya, sebelum masuk kita lihat video dulu ya. Kalian amati videonya baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, boleh dicatat. Kalau enggak, ya kalian amati saja dengan benar. Ya, sebentar. Suaranya sudah terdengar jelas? Dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Pak Patok dan Danang juga. Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan seperti menendang. Jadi, apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorong. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menendang bola? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Oke, mulai ke arahku kan ditangkis. Jadinya akan gerak ke arah lain kan?
Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak itu gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan yang menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas dinding mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Lari pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Ya. Dari video tersebut, kalian tadi sudah melihat apa saja? Ada tadi di situ video itu membahas apa tadi? Gaya. Ya, gerak dan gaya. Perubahan gerak. Betul, pintar sekali. Coba Mas Rahasia tadi gaya itu apa? Gaya Adalah apa tadi? adalah tarikan atau Iya, tarikan atau dorongan. Betul sekali, pintar Mas Rahasia. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Itu adalah gaya. Ya. Selain tadi, kalian melihat anak-anak bermain apa tadi? Bola. Iya, anak-anak bermain bola. Kalau kita pas menendang bola itu gaya mengubah apa? arah. Iya, benda. mengubah arah benda. Membuat benda diam menjadi Bergerak. bergerak. Pintar sekali. Iya. Ya. Selain itu tadi di video membahas apa? Macam-macam gerak. Siapa yang masih ingat tadi? Macam-macam gerak. Yang bola terus di bidang miring itu dia dinamakan geraknya bagaimana? Memantul. Ya, bola ini memantul kalau namanya menggelinding ya. Ini ada gambar karapan sapi. Sudah terlihat? Terlihat. Itu ada sapi karapan sapi. Kalian tahu karapan sapi? Enggak. Nggak tahu karapan sapi? Itu loh kayak gini ada gambarnya. Jadi itu ada orang itu dorong atau narik. Gaya yang di situ berupa dorongan atau tarikan? Tarikan. Tarikan. Ya, di situ pengaruh gaya terhadap ini gerobak yang ini adalah seperti kayu ini ya. Ini untuk dorong sapi, menarik sapinya ini nanti. Kalau gerobak tukang bakso itu
pengaruh gaya apa terhadap gerobak terubak bakso. Tukang bakso itu yang pakai gerobak itu mendorong atau menarik? Mendorong. Pintar. Itu mendorong. Ya, terus. Ini materi tentang gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Kalian bisa membacanya, mungkin bisa ada. Kavi bisa membaca yang kolom biru, merah ini? Bisa. Ya, silakan dibaca. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya? Dilanjut bacanya. Oh iya, kayaknya jaringannya terputus-putus itu, Mas Kavi. Ya, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, Made menendang bola ke arah gawang, Fitri memindahkan buku ke rak buku, dan Jonas mengayuh sepeda. Yang kolom kedua, yang hijau ini, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Silahkan dibaca, Mbak Orlin. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat. Ya, contohnya? Jonas mengerek sepeda yang melaju. Made menangkap bola dan Dedi menahan gerakan bola dengan kakinya. Ya, pinter. Yang benar sudah Ya, mudah. Bu. Sudah mudah ya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, ya, kalau sudah jelas, Bu Umi akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian diskusinya bisa lewat WA group, ya. Kalian bisa video call sama temennya. Ini nanti saya kasih waktu 10 menit, ya. Di situ sudah Bu Umi bagikan LKPD-nya, berdiskusi tentang pengaruh gaya dan gerak di lingkungan sekitar kalian. Jadi nanti kalian mengambil satu contoh aja nggak apa-apa, peristiwa apa gitu, terus nanti laporan hasil pengamatannya ditulis di LKPD, ya. Sudah jelas tugasnya? Ya, pengamatan tentang hubungan gaya dan terhadap lingkungan di sekitar. Nanti kalau sudah selesai pengamatannya, hasil pengamatannya ditulis di LKPD dan nanti dibacakan ya. Ya, Bu. Siap? Ya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya? Nanti perwakilan kelompok membacakan dari 1. Sudah selesai belum? Jadi tadi kita hari ini membahas tentang hubungan gaya dan gerak ada di lingkungan sekitar. Gaya dapat mengubah bentuk benda, dapat mengubah arah benda, dapat membuat benda diam menjadi bergerak, dan gaya Tidak, tidak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan evaluasi di Google Form. Ada beberapa soal di situ. Nanti linknya udah dibagikan ini di WA group ya. Kalian bisa kerjakannya. Boleh nanti setelah ini selesai atau pokoknya saya tunggu sampai nanti sore ya di evaluasinya. Ya. Ya, Bu Guru. Siap pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan mempelajari materi berikutnya ya. Oke. Siapa yang mau memimpin berdoa untuk menutup pelajaran hari ini? Oh ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya sudah bergabung dalam pelajaran hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.